Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin istilahnya menjelaskan ya salah satu tugas dari Pak Dimas di salah satu mata kuliah yaitu sistem kendali ya. Nah jadi kemarin diberi sebuah rangkaian. Oh ya sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya adalah Erlangga Afizati dengan NIM 101092400033. Saya berasal dari kelas elektro EE0701. Nah, jadi di sini izin saya menjelaskan mengenai proses-proses bagaimana saya memecah rangkaian tersebut, kemudian istilahnya mencari beberapa hal yang dipertanyakan gitu. Nah, jadi langsung aja di sini kita ke soalnya. Nah, kemarin kita sudah diberikan ya soal seperti ini. Jadi ada sebuah rangkaian yang dimana ya di sini ya. Di sini namanya adalah rangkaian alih tertutup ya. Di sini untuk pertanyaan pertama atau RS ini adalah mulainya, kemudian di sini adalah powernya. Di sini ada A per S plus B, ini Y-nya atau outputnya ya. Kemudian di sini nanti ketika sistem belum terpenuhi, nanti dia akan mengulang kembali reject di sini, masuk lagi, reject lagi di sini, masuk lagi dan seterusnya gitu. Kalau sudah outputnya memenuhi, maka dia akan keluar di Y ini. Nah, lanjut. Di sini sudah saya gambarkan sebenarnya bahwasanya ada dua gambar. Yang pertama ini gambar yang ribet, dalam artian ini asal mulanya ya. Jadi asal mulanya ini ada K ya di sini ya. Di sini ada K. Nah, kemudian setelah beberapa hal akhirnya disederhanakan menjadi seperti ini gitu. KS sama HS nya digabung gitu. Nah, bisa dilihat bahwasanya di nomor pertama kan pertanyaannya adalah nyatakan fungsi alih tertutup dalam sistem gitu kan ya. Nah, dengan menggunakan A ini adalah tanggal lahir kita, kemudian B ini adalah bulan lahir kita. Jadi di sini di sistem A ya, kita membahas di sistem A dulu karena di soalnya ada dua sistem, yaitu untuk sistem A yang ini dan ada sistem B yang ini. Jadi tinggal mau pasang ya. Tapi sistemnya sama gitu, tetap sama kayak gini. Oke, jadi di sini kita bedah dulu ya. Yang pertama, ini akan membahasnya sangat panjang di video ini, jadi saya akan bedah terlebih dahulu. Di sini ada TS sama dengan K kali GS per 1 plus K kali GS HS. Nah, ini adalah bentuk pertama atau loopingan pertama sebelum istilahnya yang bawah ini. Jadi persamaannya bisa ditulis seperti ini gitu. Nah, kemudian setelah itu rangkaian ini disederhanakan menjadi gambar seperti ini ya. Jadi GS per 1 plus GS gitu. HS nya hilang. Nah, HS ini sebenarnya disederhanakan ya. Disederhanakan menjadi bentuk yang lebih enak gitu. Nah, lanjut. Di sini GS atau G1S itu kita bisa memisahkannya seperti ini. 21 per S. Nah, seperti rumus ini ya. Ini adalah G1S di sini. Di sini ya. Ini adalah G1S. HS-nya tadi kan hilang ya. Kemudian K-nya juga hilang tadi. Disederhanakan. Jadi ini ada K2 kemudian dicoret gitu. HS-nya ini juga hilang. Nah, jadi di sini langsung digantikan dengan KS. KS ini persamanya adalah A per S plus B gitu. Ini karena ada dua sistem, jadi kita akan memakai sistem yang pertama dulu. Sistem pertama berarti kita memakai A ya, atau tanggal lahir kita gitu. Di sini ada 21 per S plus 5 gitu. Itu adalah G1S-nya gitu. Kemudian kalau kita masukkan rumus ke sini, hasilnya adalah seperti ini gitu. 21 seperti ini ya. 21 per S plus 5 per 1 plus 21 per S plus 5. Nah, ini sebenarnya terlihat membingungkan, cuman ini adalah masih dalam bentuk sederhana, kita bisa selesaikan. Di sini masih ada pertambahan seperti biasa, karena di bawahnya ini adalah S. Di sini adalah 1 plus 21 per S plus 5. Jadi di sini kita bisa tambahin aja. Berarti penyebutnya S plus 5, kemudian kita kalikan ke 1. Jadi di sini langsung di atasnya ya. Kemudian karena ini masih bentuk per, kita kemudian tukar lagi ke atas. Jadinya coret-coret. Hasilnya adalah 21 per
S plus 5 plus 21. Nah, jadi di sini ini adalah bentuknya. Cuman karena masih belum sederhana, jadi bentuk sederhananya adalah 21 S kuadrat plus 5S plus 21 gitu. Jadi tinggal dikalikan saja gitu. Nah, lanjut untuk T2 nya sama seperti tadi. Kemudian hasilnya adalah 5 per S kuadrat plus 21S plus 5. Di sini 21S ini kenapa? Karena sesuai dengan fungsinya tadi yang yaitu S plus A ya. A-nya kan 21 ya. Berarti kalau semisal kita kalikan silang, hasilnya adalah begini. Gitu. Lanjut, karena kita sudah mendapatkan fungsinya, kita bisa lanjut ke pertanyaan 2. Pertanyaan 2 kira-kira adalah mana ya? Nah, ini dia. Apakah kategori redaman sistem? Jelaskan gitu. Nah, jadi di sini kita disuruh menjelaskan apa kategori redaman sistem tersebut gitu. Sebenarnya sudah saya jelaskan di sini, tapi kita ulas lagi. Jadi di sini bentuknya itu order 2. Seperti inilah bentuknya. Nah, jadi kita pertama-tama harus mengetahui dulu ininya, WN kuadratnya itu berapa, WN-nya itu berapa gitu juga kan. Kemudian kita juga harus mengetahui koefisien redamannya ini berapa gitu. Nah, lanjut aja di sini untuk sistem pertama. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa T1S-nya itu adalah sekitar atau koefisien persamaannya tadi ya. Persamaan fungsinya itu adalah 21 per S kuadrat plus 5S plus 21 gitu. Nah, di sini W kuadrat N itu sama dengan 21 gitu. Jadi kita sama dengan ini di sini 21 gitu. Karena memang rumusnya seperti itu. Kemudian di sini kita akan mencari WN-nya aja. Jadi kuadratnya di sini kita pindah ke sini ke 21. Jadi hasilnya adalah 4,58. Kemudian untuk mencari redamannya itu menggunakan rumus 2 kali redaman kali WN gitu. Karena WN ini sudah diketahui dan 2 ini juga sudah diketahui, maka tinggal diper aja gitu kan ya. WN ini tadi kan akar 21 ya. Nah, 2 kali redaman kali WN itu sama dengan 5. WN kemudian dipindah ke bawah. Tes hasilnya adalah 5 per akar 21. Ya, seperti ini ya. Kemudian 2 dipindah ke bawah lagi jadinya 5 per 2 akar 21 gitu. Hasilnya adalah 0,546. Lanjut di sini sistem 2 sama kayak tadi. WN-nya adalah 2,236. Kemudian redamannya itu sekitar 4,7. Nah, hal yang membedakan apa coba di sini? Yang pertama redamannya. Redamannya di sini kalau yang sistem pertama itu adalah 0,546. Kalau sistem kedua adalah 4,7. Perbedaannya sangat-sangat signifikan. Dalam istilahnya redaman ini beda 0,1 dan sebagainya, beda 1 aja itu adalah perbedaan yang sangat-sangat besar. Nah, kenapa? Di sini kita akan mengacu pada jenisnya gitu. Jenis fungsinya apa gitu kan ya. Kalau kita lihat bahwasanya di sistem A ini dia masuk ke dalam jenis atau kategori underdam atau istilahnya masih kurang redaman gitu ya. Kalau kita yang fungsi kedua itu adalah overdam. Apa yang menyebabkan kategori apa yang menyebabkan ini underdam sama overdam? Karena memang ada kualifikasinya gitu. Di sini kita lihat bahwasanya ketika 0 kurang dari redaman kurang dari 1, maka dia itu dapat disebut dengan underdam. Kita lihat lagi di sistem 1 bahwasanya dia 0,546. Jadi dia masih di antara 0 sama 1 gitu. Karena 0,546 dia bukan 1 tapi dia juga 0, tapi di antara 0 sama 1 gitu. Beda lagi dengan 4,7 ini. Dia udah melebihi 1. Maka di sini untuk redaman jika melebihi dari 1 itu namanya overdam atau lewat dari redaman gitu. Maka dari itu kedua ini sebenarnya sudah dapat dilihat bahwa jenis dan kategorinya berbeda gitu. Itu yang pertama. Dan yang pasti karena memang berbeda, pasti nanti akan berpengaruh pada hasil akhirnya begitu. Lanjut, kemudian yang nomor 3. Nah, di sini kita akan istilahnya mespesifikasikan domain ke dalam waktu sistem ya. Di sini ada TD yaitu delay time, ada TR rise time, kemudian TP ini adalah peak time, MP ini adalah apa kemarin ya?
dan TS ini adalah settle time, kemudian ada SS gitu. Nah di sini untuk sistem 1 kenapa kok keduanya berbeda ya, karena nanti akan ditunjukkan pada nomor 3 ini gitu. Sistem 1 rumusnya TR itu adalah 1,8 per WN1 gitu. WN1 nya tadi adalah 4,58, jadi tinggal masukkan aja. Hasilnya adalah untuk rise time nya itu sekitar 0,39 second gitu. Untuk TP nya menggunakan growth P per WN akar 1 min kedaman kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan, hasilnya adalah 12,8% gitu. Kemudian untuk TS nya, bentar, izin minum. Kemudian untuk TS nya di sini, bentar. Oke, masih recording ya. Kemudian untuk TS nya di sini itu adalah 4 per kedaman kali WN gitu. Kemudian kita masukkan kedaman tadi adalah untuk yang sistem pertama yaitu ada 0,546 dikali dengan WN nya adalah 4,58. Hasilnya adalah 1,6 second. Jadi untuk settle time nya itu adalah 1,6 second. Nah, jadi langsung aja di sini. 1 plus untuk TD delay time itu adalah 1 plus 0,7 kedaman per WN. Masukkan semuanya, hasilnya adalah 0,30 second. Untuk SS nya 0 karena KP tak terhingga. Kenapa kok KP tak terhingga? Kita lihat di sini. KP tak terhingga dikarenakan kalau misalnya dimasukkan 0 itu hasilnya adalah tak terhingga gitu. Karena 0 kali 5 0, 21 bagi 0 tak terhingga gitu kan. Anda juga nanti akan berkaitan dengan rumusnya gitu. Rumus dari mencari SS. Oke, di sini aku belum menjelaskan apa itu TD, apa itu TR, apa itu TP, MP, TS, SS. Oke, jadi di sini untuk TD itu ada delay time. Jadi istilahnya waktu untuk delaynya. Kemudian TP-nya ini adalah peak time, ada waktu ketika mencapai puncaknya gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita akan melihat sedikit-sedikit lah mengulik dari MATLAB-nya. Jadi kalau misal peak time ini adalah waktu ketika mencapai posisi puncak gitu. Jadi kalau misal underdamped itu nanti ada perbedaan grafik yang dimana dia akan ke puncaknya terlebih dahulu, habis itu dia akan tenang gitu. Ada namanya grafiknya tenang gitu. Nah, MP ini adalah pokoknya persenannya gitu kan ya. Lanjut ke TS, ini adalah settle time, yang dimana di TS ini adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan grafik tersebut gitu. Jadi dari 0 sampai dia nanti memenuhi grafiknya itu berapa gitu. Totalnya ada 1,6 second. Jadi itu aku jelaskan di sini ya. Ini TR atau rising time itu dia waktu ketika diberi input itu dia berapa gitu loh. Jadi dari 0 ke 1 misalnya atau 0 ke berapapun nanti ketika dimasukkan input itu selang berapa detik gitu dia akan naik gitu. Itu udah rising time. Nah, jadi di sini semuanya kelihatan jelas ya, enak angkanya dan sebagainya ya, rumus jelas, angkanya enak, kita tidak effort lebih gitu karena semuanya sudah tersedia dengan rumus gitu. Berbeda halnya lagi dengan sistem 2. Kita ulas kembali bahwa sistem 2 ini adalah overdump gitu. Overdump ini kalau semisal kita hitung menggunakan rumus yang underdump itu tidak bisa karena ada kasus spesialnya gitu ya. Nah, jadi SS, oke, aku balik lagi di sini. SS itu kan sama dengan titik 0 ya. SS ini ada 3 tipe gitu. Ada yang tipe 0, tipe 1, tipe 2. Jadi kita bisa mengukur dari persamaan fungsi tadi gitu. SS-nya itu berapa. Jadi sistem tadi itu kalau kita buka di sini mana ya? Kita lihat di sini. Sistem tadi itu menghasilkan 21 per S kuadrat. Benar kan? Sorry kok. Sini. Di sini ya. Itu 21 per S gitu. Dia masih bentuk 1 per S. Jadi, dia bisa dikategorikan ke dalam masih dikategorikan dalam tipe 1 gitu. Karena ada 1 per S-nya.
dia bukan tipe 2 karena ada 1/s² ya, karena kalau kita menggunakan fungsi awal dia kan ada 1/s-nya doang gitu, nggak ada 1/s² gitu kan. Kemudian untuk sistem 2 di sini tadi kan untuk TS-nya, T2S-nya itu adalah 5/s² plus 21s plus 5. Di sini berbeda halnya yang langsung kita masukkan TR lah, rumus TD lah, rumus TP lah, rumus MP dan sebagainya. Ini benar-benar berbeda gitu. Apa yang berbeda? Karena tidak bisa menggunakan rumus seperti biasa. Di sini kita akan menggunakan metode pole gitu kan ya, untuk mencari TR, TD, MP dan masih banyak lagi gitu. Di sini kita menggunakan pole. Rumusnya itu adalah S1,2 atau S1 ada 2. Ini sama dengan min 21 plus minus 4. Apa itu? Enggak kerja rumusnya. B kuadrat min 4AC gitu per 2A kalau nggak salah. Nah, kalau semisal kita berdasarkan ini ya, itu berarti kan ini kan A, ini B, ini C gitu. C-nya 5 berarti. Nah, sorry, ini kayaknya ada kesalahan di sini. Cuman untuk hasilnya sama. Kenapa kok sama gini? Nanti saya akan bedah di sini aja. Jadi ini C ya, 4AC. Di sini salah masuk input 21, cuman nggak apa-apa di sini. Di sini 5, berarti harusnya di sini 5 ya. Kita 5 di sini. Nah, harusnya di sini itu kalau semisal kita hitung biasa ya, 21 kuadrat itu hasilnya adalah 441 dikurangi 4 kali 1 kali 5. 5 kali 1 5, 5 kali 4 20. Jadi 441 dikurangi 20 itu hasilnya 421 gitu. Hasilnya sama dong, persis kan, meskipun memang salah input di sini. Jadi hasilnya ini adalah untuk S1-nya itu min 21 plus 20,18 per 2. Jadi nanti akan dibedakan. Ada dua kondisi karena ini adalah plus minus. Jadi kondisi pertama ininya plus, kondisi kedua ininya min gitu. Akan menghasilkan S1-nya itu min 0,241, kemudian yang kedua S2-nya adalah min 20,759. Nah, untuk poli dominannya, maksudnya poli dominannya poli yang paling masuk akal ya, paling kecil lah gitu. Paling besar. Sini adalah min 0,241. Oke. Ini yang paling besar ya. Kemudian kita harus menghitung respon waktu. Agak ribet di sini, tapi untuk persamaannya adalah seperti ini. 1 plus A kali E S1T plus B kali E pangkat S2T. Sini kita harus cari A-nya dulu dengan rumus ini. W kuadrat N per S1 min S2. Kita masukkan di sini 5. W kuadrat N-nya kan sama dengan 5 ya di sini tadi ya. Nah, di sini W kuadrat N-nya 5 di sini. Masukkan. Maka hasilnya di sini untuk A itu hasilnya adalah min 1,02. Untuk B hasilnya itu adalah ini ya, 0,001187 atau 0,012. Jadi YT-nya itu adalah 1 min 1,02 min 0,241T plus 0,012 E pangkat min 20759T. Oke. Nah, kemudian di sini kita mencari T-nya. Nah, gunanya apa di sini nanti akan berkaitan dengan rising time gitu. Kita akan mencari rising time-nya berapa. Jadi kan kalau semisal kenapa kok di sini 90 sama 10? Karena nanti kita akan cari ketika 10%, habis itu langsung melonjak ke 90%. Karena kalau semisal kita lihat di grafik, dia nggak melonjak signifikan atau namanya eksponensial ya. Gini terus ya. Enggak. Dia nggak geraknya gitu, tapi dia langsung gini. Jadi langsung ke atas gitu saja. Jadi di sini langsung aja kita cari karena di sini persamaannya udah ketemu. Jadi kita bisa cari T-nya. Kalau 90% itu 0,9. Kita masukkan di sini ke YT sama dengan 0,9 gitu. Jadi 1 min 1,02 E min 0,241 T sama dengan 0,9. Di sini kita masukkan, habis itu ini bisa pindah posisi ya, pindah ruas. Hasil 0,1.
Kemudian 1,02 ini bisa dipindahkan lagi, jadi 0,1 dibagi 1,02 hasilnya ada 0,098. Ini bisa kita ruaskan jadi len, karena kalau per itu hasilnya len. Dari len 0,098 itu hasilnya min 2,7227878. Sorry. Kemudian hasilnya ini adalah 9,638 second gitu. Sebentar. Oke. Lanjut di sini, izin Pak, saya izin ngecas terlebih dahulu. Oke, di sini lanjut aja. Jadi kita udah dapat T ketika 90% adalah sebagai berikut ya. Sebagai berikut, jadi hasilnya adalah 9,638 second. Jadi kalau misal 90%, ketika udah mencapai 90%, rising time-nya itu sebesar 9,6 second gitu. Kalau pada saat 10%, rising time-nya adalah 0,882. Jadi kalau misal kita gabung atau kita deltakan ya, ini kan belum ketemu nih hasilnya berapa ya. Kalau kita deltakan itu hasilnya adalah ini belum ya. Nah, hasilnya ada 0,521. Jadi, untuk rising time-nya di sini kita bisa pakai 90% rumusnya itu adalah 9% kurangi 90% kurangi 10%. Nah, mungkin ada yang janggal di rumus ini ya. Maaf agak loncat-loncat, tapi mungkin aku bahas terlebih dahulu di sini. Nah, di sini kenapa kok dia pakainya cuman 0,241 T gitu kan ya. Kenapa kok yang atas yang mana namanya 0,012 E ini nggak dipakai? Karena yang pertama, ini karena memang pangkatnya min 20 itu benar-benar sangat kecil gitu. Sangat kecil. Kalau misalnya ini kan mendekati 0 ya. Ini enggak, ini min 20 gitu. Jadi pangkatnya benar-benar kecil sampai istilahnya benar-benar mendekati 0 gitu. Jadi di sini kita nggak make ini karena emang terlalu kecil, jadi bisa hilang gitu. Karena nggak relevan juga kan, kalau bisa mendekati 0 kita masukkan juga gitu. Akhirnya kita di sini pakai yang di sini kita pakai yang bentar. Nah, di sini kita pakai yang ini ya. 1 min 1,02 E min 0,241 T gitu. Makanya kita pakai yang itu, karena yang kalau saya pakai yang kanan itu terlalu kecil hasilnya. Jadi untuk menghitung rising time-nya itu ada sekitar 9,6 min 0,52. Jadi 90% itu yang tadi rising time 90% dikurangi rising time-nya 10%. Hasilnya adalah untuk rising time adalah 9,08 second. Untuk TS-nya itu kalau sebesar ketika 2%, karena memang untuk settling time-nya paling oke itu sebesar 2%. Yang tadi di atas juga sama, itu pakai 2% juga. Cuman rumusnya beda. Karena memang ini overdam, jadi segala rumusnya tidak bisa disamakan dengan underdam gitu. Hasilnya adalah kita masukkan di sini kan kalau misal 2% itu ada 0,98 ya. Jadi 0,98 kita masukkan, prosesnya sama untuk mencari rising time ketika 90% sama 10% tadi. Hasilnya adalah 16,316 second gitu. Lanjut, di sini SS-nya 0. Masuk akal karena dia tipe 1, karena dia juga tadi ada 1 per S-nya kan. Kalau misal kita liput tadi di rumusnya, di soalnya di sini, itu kan ada 1 per S ya. Bentuk awalnya. Jadi dia tipe 0 gitu. Kemudian MP-nya 0%, karena dia ini kalau misalnya kita nanti lihat grafik aja di sini ya. Dia ini tidak pernah melewati 1 gitu. Jadi MP ini kondisi dimana dia itu melewati 1. Itu berapa persen? Kalau semisal tadi kan 12%. Jadi berarti kemungkinannya nanti yang kena 1,2 gitu. Dia melonjatnya ke 1,2 bisa turun lagi. Makanya dia 12%. TP di sini karena memang overdam ini biasanya landai. Jadi dia tidak tidak cepat. Dia itu grafiknya gini, landai. Jadi dia tidak ada kenaikan yang signifikan gitu, atau peak time-nya itu enggak ada.
posisi puncaknya itu nggak ada, jadi otomatis untuk peak time-nya juga tidak ada. Nah juga SS-nya 0 ini karena tadi kalau misal kita pakai tipenya itu tadi di atas ya, yang mana di sini, atau kalau misal kita mau pakai hitungan itu di sini ya, kita buktikan di hitungannya. Dan juga ada satu lagi alasannya, karena kalau misalnya SS misalnya yang di step itu dia 0 hasilnya juga, jadi sebenarnya masuk akal ya, dia masuk tipe 1, dia juga karena step jadi hasilnya 0 juga ya. Karena juga KP nya sama dengan tak terbatas juga gitu. Nah, untuk TD ini juga ya rumusnya sama kayak TS, TR dan sebagainya. TD ini delay time-nya adalah sekitar 2,96 second. Nah, di sini sebelum kita bandingkan, kita coba buka terlebih dahulu apa namanya MATLAB ya. Oke. Kita bandingkan dulu apa namanya sebelum kita lah, kita lanjut aja ya nomor 4 ya. Jadi untuk nomor 4 di sini itu mana yang lebih baik ya. Di sini kita ada pilihan bisa pakai MATLAB gitu. Nah, di sini kita coba buka MATLAB-nya. Nah, di sini udah ada MATLAB ya. Untuk kodenya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini gitu. Di sini ada grafiknya. Bentar, kita akan dulu kodenya. Oke, jadi di perbedaan sebenarnya kalau misal udah beda kategori itu pasti namanya beda juga. Sudah pasti bedanya juga sangat-sangat signifikan atau sangat besar antara 1 dan 2. Dan itu udah pasti juga. Karena yang pertama itu underdam, yang kedua juga overdam gitu ya. Nah, di sini kita udah kan. Langsung aja di sini kita pencet, kita besarkan mana. Nah, masih loading. Nah, di sini ya. Di sini adalah letak grafiknya gitu. Jadi kalau semisal tadi kan aku udah ngomong ya. Aku ngomong bahwasanya di sini satunya ada TP, MP dan sebagainya, kita bandingkan di sini. Ada tabel perbandingannya juga. Oke, di sini ya. Jenisnya underdam sama overdam. Oke, apa yang mempengaruhi underdam sama overdam? Sebenarnya itu udah signifikan banget. Kalau underdam ini masih memenuhi gitu. Underdam ini kalau misal kita samakan dengan sistem ya, dia ini kayak sistem mengisi air dengan cepat gitu. Jadi bukan kayak ngisi air yang memerlukan waktu banyak, enggak, tapi dia langsung puncak gitu, langsung penuh gitu, sampai airnya meluber-luber. Nah, makanya di sini ada lonjakan sedikit nih di angka mendekati 1,2 ya. Yang artinya apa? Yang artinya dia itu sudah ada apa coba? Benar. Sudah ada MP-nya. MP-nya sudah ada, yaitu Y-nya nih 1,12 gitu. Dan juga sudah ada apanya? Sudah ada TP-nya gitu. Dan di sini juga perbedaan banget ya. Dia ada ini, terus kemudian di sini nggak ada apa namanya bukan waktu, posisi puncaknya gitu. Yang sistem 2 ini nggak ada posisi puncaknya karena dia overdam. Overdam itu benar-benar beda banget. Kalau ini itu ada gitu. Oke. Ini untuk perbedaannya antara underdam sama overdam ya. Tadi overdam ini dia lambat banget. Dan juga dia memprosesnya juga lambat inputannya gitu. Dan dia nggak ada langsung kelonjakan. Intinya satunya kalau misal underdam itu dia cepat, ayo kita segera cepat gitu. Kalau overdam ini dia tipenya alah tenang, yang penting sampai gitu. Makanya dia di sini nggak ada peak time-nya, cuman dia stabil gitu, ya kan. Sekarang ini kan wah cepat kebablasan gitu kan. Kalau sudah kita berangkat sekolah kebablasan tuh. Nah, di sini masa kebablasannya adalah ini gitu. Nah, langsung di sini kita lihat lagi ke perbandingannya ya.
Di sini untuk kecepatannya, satunya cepat, satunya sangat lambat, tentu. Ini kita bisa lihat perbedaannya di sini. Lihat. Sorry. Kok callingannya. Nah, di sini, sorry ya. Di sini kita bisa lihat codingannya. Satunya ini lambat banget dia. Tapi dia ini cepet, dia langsung set. Maksudnya apa? Reaksi ketika di kecepatan ini kalau misalnya cepat itu ada reaksi ketika apa coba? Ketika diberikan input dia itu langsung ngegas, langsung naik tes gitu. Bisa lihat di sini bahwasanya ketika dia diberi input sedikit aja ya 0,0000 sekian, dia itu bisa langsung naik ke atas gitu, langsung gaspol menuju ke apa namanya di sini ya, menuju ke peaknya atau posisi puncaknya. Sedangkan lihat kok semisal sistem 2, ketika dia diberikan input dia masuknya perlahan, satu pelan. Nah, apa sebenarnya kelemahan sama apa namanya kekurangannya? Ini kembali lagi ke sistemnya yang dianut ya, atau yang diberikan ya. Ini kalau semisal kita andai kata kita ke sensor aja deh, ya. Overdone tidak cocok untuk sensor. Kenapa? Karena dia menerima inputnya lama. Jadi kalau sebenarnya ada kelonjakan input, dia itu ngubahnya lama banget gitu. Stabilnya juga lama. Naiknya lama, masuk inputnya lama, stabilnya juga lama. Beda banget kalau semisal sama underdamped. Apa bedanya? Underdamped itu cocok banget kalau buat sensor. Kenapa? Ketika langsung dicas input, dia langsung cepet naik. Dia langsung nunjukin hasilnya segini. Meskipun dia belum stabil, tapi dia stabilinya cepat banget. Lihat, dia ngestabil di sini. Itu dalam waktu 1,61 detik. Bayangin, 1,61 detik dia udah stabil gitu. Dan di sini dia baru ngoreksi lagi di sini. Di detik berapa ya? Nah, di sini harusnya. Di sini udah stabil. Di detik ketiga dia udah stabil. Cocok banget. Beda banget sama yang namanya ini. Dia di sini aja udah yang merah ya. Di sistem ini dia sistem 2 stabilnya itu ketika detik ke 20 lebih. Bayangin kalian kalau semisal pengen nguji coba, sensornya kok lama banget ya ininya, nggak cocok. Makanya kan masa baru 20 detik dia udah munculin input gitu. Ya sebenarnya munculin inputnya udah lama sih, cuman dia stabilnya di sini gitu. Beda banget kalau semisal kita pakai underdamped, stabilnya cepet gitu. Nah, maksudnya kecepatan itu. Cuman kelemahannya kalau satu ini memang cocok di kondisi tertentu gitu. Kondisi di mana memang membutuhkan kecepatan dan stabilisasi yang cepat juga gitu. Kalau semisal yang kinerjanya emang lambat dan sebagainya, suatu sistem yang emang kinerjanya lambat, kayak pengisian air ya. Kalau misalnya kita ngisi di bak air, dia langsung cus gitu. Terus yang rugi siapa? Kita, karena kita juga ngabisin air banyak nanti kan, karena belum lubernya, belum apa namanya dan sebagainya gitu kan. Cocok. Nah, kalau semi overdamp ini cocok untuk sistem yang dimana dia ini lambat geraknya, tapi pasti sampai puncak gitu, pasti hasilnya gitu. Lanjut. Di sini ada overtime. Nah, di sini kecil sama besar. Overtime ini dia rest time. Sebenarnya udah kelihatan juga di sini. Rest time di sini ya. Rest time-nya dia kecil. Ini besar. Maksudnya apa? Ini loh. Perbedaan antara sini, terus perbedaan antara sini itu signifikan banget. Jadi itu yang membedakan bahwasanya apa namanya itu perbedaan keduanya gitu kan ya. Jadi ini kok apa namanya besar, ini kecil gitu. Apa sih perbedaannya? Ya itu tadi sebenarnya udah dijelaskan di apa namanya di atasnya, kecepatan itu tadi. Jadi kalau semakin cepat dia dalam mengambil input, ada kepekaan terhadap sensornya atau kepekaan terhadap sistemnya itu lebih cepat gitu, lebih enak. Lanjut di sini kita ke setting time, yaitu bagaimana caranya dia sampai ke akhir. Di sini setting time-nya juga beda ketika sampai sini ya.
dia udah sampai sini di detik ke 1. Bedanya kalau semisal yang ini di detik 20 gitu. Jadi dia itu ke detik satunya itu lama banget gitu. Sedangkan satunya itu di detik 1 cepet banget. Itu bedanya. Jadi ketika ambil di 1, si sistem satunya cepet. Set gitu. 1, sekian. Beda sama yang sistem 2. Lambat banget gitu. Perbedaannya di situ. Perbedaan yang mencolok sebenarnya kenapa apa yang mempengaruhi kan? Kalau semisal di sini setting time-nya lambat, berarti otomatis stabilisasinya juga lambat gitu. Stabilisasinya lambat. Kenapa? Berarti sistem ini tidak cocok untuk memakai sistem yang sistem 2 ini tidak cocok diaplikasikan ke dalam sistem yang memang memerlukan stabilisasi yang sangat cepat gitu. Contoh apa? Kalau kita ngukur voltmeter, ampermeter, dan sebagainya, kita memerlukan waktu yang cepat, benar nggak? Sekali colok, terus langsung dapat, langsung kita tinggal. Itu cocok. Tapi kalau misalnya kita aplikasikan sistem 2 ini ke dalam pengukur kayak voltmeter dan sebagainya, itu udah pasti nggak cocok. Kenapa? Karena kita memerlukan waktu 20 detik lebih untuk mengukur stabilisasinya gitu, bahwa sekitar segini gitu. Jadi itu. Lanjut di sini. Di sini ada overshoot. Jadi setelah satu overshoot ini adalah ketika salah satunya ini. Nah di sini ada kalau untuk yang untuk yang sistem satu ini ada untuk MP-nya. Kalau misalkan dia overdam kan nggak ada ya, sini kan nggak ada ya, nggak ada kelonjakan naik gitu. Di sini ada. Kemudian peak time-nya TP. Tentu saja overdam nggak ada, kalau ini juga ada segini ya. Ini berkali berapa ya? Nah sekitar 1 detikan ya nyampe nya gitu. Steady echo-nya juga sama. Yang membedakan apa? Sebenarnya kedua sistem ini bagus. Cuman kalau misal di industri sekarang itu lebih baik memakai yang sistem A atau sistem 1. Kenapa? Karena yang pertama stabilisasinya yang lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua itu kedamaiannya lebih kecil. Itu yang kedua. Karena kedamaiannya yang lebih kecil itu mengakibatkan ke banyak hal. Ya seperti ini. Ada peak time-nya, ada overshoot-nya, kemudian overtime-nya juga lebih kecil gitu. Beda kalau overdam. Overdam ini dia udah sangat lambat, besar ya kan, untuk rest time-nya. Kemudian dia overdam juga gitu kan, lambat, lelet, udah lelet, dia udah gak cocok dimasuk industri yang memang membutuhkan sistem yang cepat gitu. Dia udah coret, udah nggak usah masuk nih. Tapi dia cocok untuk sistem yang memang kerjanya lambat. Bukan berarti kita ngomong ini kita membela, enggak, tapi memang ada beberapa industri yang memang membutuhkan sistem yang lambat gitu, asal stabil, asal naiknya eksponensial dan memang tidak ada kelebihan. Karena kalau misalnya ada kelebihan sedikit kayak ya udah gitu loh, itu bakal rugi di mereka. Jangan kalau ini itu lebih cepat. Kalau yang A ini cocoknya untuk sistemnya memang atau industri yang memang cepat gitu, membutuhkan waktu yang cepat. Jadi memang cocoknya A gitu. Kalau berdasarkan yang lebih baik, jujur kita kalau memilih itu adalah A, karena memang banyak banget digunakan, kecuali yang B, daripada yang B ya tentu saja. Karena yang tadi itu underdam, yang sistem A ini itu udah positif banget, kecepatannya juga sangat cepat, overtime rest time-nya juga kecil, jadi dia langsung ketika diberi input langsung naik, itu udah positif banget. Kemudian MP-nya juga ada, jadi maksudnya itu ada koreksinya juga. Kalau semisal nggak ada koreksi, otomatis itu bisa mengakibatkan memaksakan alatnya gitu, sehingga dia itu bisa rusak. Jadi adanya koreksi itu tadi itu supaya apa? Supaya dia ini membiasakan juga alatnya gitu. Jadi nggak langsung udah kendala cepet banget, tapi langsung dihentikan tuk gitu. Kayak misal kita nyetir mobil, tiba-tiba kayak mendadak gitu. Akhirnya kan kayak enak bagi alatnya, ataupun bagi mobilnya juga kan. Makanya kalau sebenarnya kita nyetir mobil, kita pelan-pelan remnya, nah itu tadi gunanya rest time. Gunanya MP tadi adalah itu. Jadi dia supaya ada koreksinya gitu. Kemudian untuk peak time-nya juga sama ada.
Jadi kita tahu bahwasanya ketika dia posisi puncaknya segini, itu keuntungan banget karena kita bisa tahu bahwa dia kapan stabilnya gitu. Jadi secara keseluruhan sistem A lebih baik gitu. Coba kita bedakan, kita bandingkan ya. Ini agak lelet ya. Sama MATLAB ya, hasil MATLAB-nya di sini. Oke. Kita coba bandingkan di hasil MATLAB-nya. Di sini untuk yang A, sistem A ya. Ini masih record. Wah, masih ya, ternyata ya. Oke, ini untuk sistem A. Ini TD, TR, TP, MPTS. Oke, ini udah lengkap. Kita coba ke sistem A ya. Sistem A atau sistem 1. Oke, di sini kita coba kulik-kulik berapa keakuratannya. Jadi untuk sistem A, untuk TD-nya adalah 0,29. Jadi di sini untuk TD itu sama dengan 0,3 ya. Nah, itu literally ngomongnya udah bener ya, karena memang koreksinya hanya 0,1, itu sedikit sekali. Kemudian lanjut di sini untuk crash time-nya itu adalah 0,3779 gitu second. Untuk crash time-nya di sini adalah sekitar 0,39. Jadi tetap sama data hasilnya. Tidak ada perbedaan antara satu sama yang lain gitu kan. Nah, di sini lanjut ya, saya lanjut aja di sini. Untuk max overshoot-nya itu ada 12,9%. Di sini ada 12,8%, sama. Di sini kemudian untuk steady state error-nya 0, sama tadi. Setting time-nya belum 1,2. Setting time-nya adalah 1,6. Ini sedikit beda. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok berbeda gitu kan ya. Lanjut di sini peak time-nya 0,8. TP-nya 0,83. Sama ya? Hampir sama. 0,81, satunya 0,83. Sekarang ke sistem B. Sistem B overdump di sini langsung bawa aja. Ribet soalnya. Oke, TR. Kita lihat TR-nya. Di sini 9,1, 9,12, di sini 9,08. Udah oke. Di sini lanjut di peak time-nya. Lanjut kemana ini? Oh, TS. Atau setting time-nya 16,9, 16,3 ya. Oh iya. Di sini 16,29 itu udah oke banget. Udah sangat-sangat mendekati. Kemudian TP-nya 0. Nah, di sini kenapa ada TP? Karena ketika waktunya ini dia stabil di 1 detik gitu. Maksudnya itu. Meskipun memang harusnya 0 karena memang tidak ada MP-nya. Cuman dia waktu ketika satunya ini berapa gitu. Itu maksudnya big time-nya itu ada. Lanjut di sini apalagi ya. Nah, TD-nya ini adalah 2,9, sama 2,9 juga. Jadi kesimpulannya hasil grafik kemudian antara hasil grafik sama hasil hitungan itu dua-duanya hampir sama. Berbeda hanya 0,1, 0,3, 0,4 ya. Nah, itu sebenarnya masih masuk ke dalam toleransi ini ya. Nah, kenapa kok hasil bisa beda? Karena yang pertama itu yang pasti juga tadi kan kalau misal saya di sini tuh memakai angka yang sudah disederhanakan gitu. Di sini saya sederhanakan karena memang lebih mudah dan tidak panjang juga dan memakan waktu space di kertas. Jadi saya memakai yang disederhanakan. Nah, karena disederhanakan tadi, jadi kalau misalnya saya sederhanakan kemudian saya kalikan, itu hasilnya juga akan beda. Yang nanti akan melenceng gitu. Kalau misalnya saya menggunakan jumlah asli, itu hasilnya hampir sama. Nanti akan hampir sama dengan yang ini gitu. Dengan kesalahan yang lebih kecil gitu. Jadi yang di sini itu udah sesuai rumus. Dan juga karena memang ini kondisinya ideal tanpa disederhanakan dan sebagainya, jadi ini udah yang paling oke.
Kalau yang di sana itu udah versi disederhanakan, bahkan di tengah-tengah juga sudah disederhanakan. Jadi agak melenceng sedikit di jawabannya. Jadi begitu. Mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan dalam materi kali ini. Mohon maaf kalau misalkan panjang ya Pak, sekitar 45 menit. Jadi itu saja yang ingin saya jelaskan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.